Halo Tribuners, kita kembali lagi di Teman Ngobrol, Ruang dialog untuk bertumbuh. bertumbuh. Kali ini episodenya itu mengenai ketika ayah dan ibu lupa menjadi suami istri. Nah, seringkali Tribuners di tengah kesibukan mengurus anak, pekerjaan, dan berbagai tanggung jawab, nah pasangan itu tanpa sadar mulai merupakan perannya yaitu menjadi suami dan istri. Oke. Sebenarnya kita udah pernah bahas tema ini mirip-mirip ya, Mes. Mirip-mirip. Dan ini akan lebih khusus lagi kita bahas bagaimana sebenarnya kalau suami istri itu lupa bahwasannya mereka itu pasangan. Jadi nggak ada, jadi kadang saking lupanya Joy, jadi hilang GGC-nya. Apa GGC? Getar-getar cinta. Getar-getar cinta. Oke, Tribuners, seperti biasa Joy udah ditemani oleh Miss Ferawati Chandra, BBA, SE Certified Hypnotherapist, Certified Trainer. Beliau merupakan edukator, founder of Boston Academy Indonesia, and Certified Hypnotherapist from AWGE. Halo Miss Vera. Ayo, hai Tribuners. Gimana, halo Miss? abang dulu sini. Halo, semua disapa ya. Gimana Miss membahas tema kali ini? Apakah Miss sudah sering menghadapi klien seperti ini di ruang terapi? Sebenarnya kadang-kadang tanpa sadar kita juga seperti gitu loh. Jadi kita harus lebih aware gitu. Teman-teman, sebenarnya kita sebagai manusia kita punya banyak peran. Oke. Misalnya Joy nih punya peran sebagai jurnalis ya Joy. Iya, jurnalis. Juga berarti ada satu karakter dong dalam diri Joy yang bagian diri yang sebagai jurnalis. Ketika Joy bertemu dengan teman, karakter apa yang akan keluar? Peran apa yang akan keluar? Peran sebagai teman. Teman. Kan nggak mungkin tiba-tiba sopan banget atau misalnya baku banget kan? Baku banget. Iya. Apakah Anda sudah makan hari ini? Kan nggak seperti itu kalau kita ngobrol sama teman. Iya. Tapi ketika Joy lagi punya cengceman nih, kayak punya crush. Oke, Joy pasti keluarkan peran atau mengeluarkan karakter atau berperan sebagai pasangan perempuan ya. Maksudnya perempuan berarti ada manjanya, pasti ada manisnya seperti gitu kan. Nah, berarti itu peran, itu semuanya kan Joy berarti kan. Oke, baik sebagai pacar, sebagai teman, sebagai jurnalis, itu juga Joy. Tapi kalau kita hubungkan dengan parenting atau hubungan suami istri, kadang kita lupa kalau kita sudah berubah statusnya nih, kita sudah berubah statusnya jadi orang tua, kita lupa balik lagi berperan sebagai pasangan. Akhirnya karakternya sebagai pasangan itu jadi pelan-pelan memudar. Tapi biasanya ini kayak new mom, new dad gitu nggak sih seringnya, Miss? Bisa banget. Nah, sebenarnya ini wajar, tapi kita harus waspada itu aja. Bukannya sangat gimana. Jadi gini, awalnya kita pacaran, kita posisinya statusnya pacar. Oke. Nah, ketika kita naik status, dengan status yang baru nih biasanya kita exciting, Joy. Suami istri dong. Sama lah kalau kita dekat kerja dari statusnya staff jadi vice president misalnya. Nah, sama dengan kalau misalnya orang yang baru pacaran dan setelah pacaran dan menikah, statusnya naik jadi pasangan suami istri, pasti perannya sebagai pacar terlupakan. Kenapa? Karena sudah punya status baru. Nah, ketika menikah, apalagi kalau setelah menikah nggak lama langsung punya anak. Jadi peran karakternya sebagai pasangan itu belum dominan, Joy. Belum kuat karakternya. Langsung terpaksa switch karena ada anak di sana, jadi switch jadi papa mama gitu istilahnya gitu. Nah, akhirnya peran itu jadi sangat dominan karena peran itu keluar di kehidupan hampir tiap hari. Nah, itu sangat mempengaruhi keputusan, gaya bicara, dan cara kita bersikap setiap harinya terhadap pasangan. Karena kita tanpa sadar bakal fokus pada kebutuhan si anak. Bahkan setelah anak tidur, kita lupa pacaran. Kira-kira gitu, Joy. Jadi karakternya, jadi peran kita sebagai pacar atau pasangan jadi nggak punya dong. Jadi terlupakan. Kalau bisa dilukiskan, Joy, nangis dia di pojok situ deh. Misalnya terabandoned, terbiarkan. Apa sih kata-kata bagusnya ya?
diabaikan. Iya, diabaikan. Diabaikan. Mhm. Jadi nggak jadi prioritas lagi gitu kira-kira. Karena memang masalahnya ketika kita baru punya anak kan new mom tadi ya. Mm-mm. Nah, ini ada satu manusia baru yang nggak bisa hidup tanpa kita. Jadi otomatis kita merasa ini jauh lebih penting, priority top one gitu. Dan akhirnya karena itu terus menerus dan repetisi, yang status sebagai pasangan atau pacar, ya di sana lah dia terpojok di sana sendiri. Kira-kira seperti itu. Apa sih Miss tanda-tandanya bahwasannya? Kadang kan bisa jadi kita nggak sadar nih. Apa tanda-tandanya yang paling krusial bahwasannya memang kita sudah mulai mengasingkan pasangan tersebut, peran pasangan? Oke, kita akan merasa left out. Left out itu seperti kita merasa asing terhadap pasangan kita. Kita mau ngobrol, kita juga merasa, ini gak ada gunanya nanti. Oh, masa bisa kayak gitu, Miss? Iya. Gak ada gunanya dah ngomong sama atau diskusi sama papamu gitu. Dia bakal seperti kita langsung ngejudge gitu. Padahal waktu kita pacaran, kita waktu jadi suami istri, awalnya kita nggak ngejudge, kita tes water dulu. Kalau kira-kira mau nggak ya diajak ke pantai? Ngerti kan? Sedangkan kalau sudah terlupakan, akhirnya kita nomor satunya kita akan merasa left out. Sometimes kita nggak kenal pasangan kita. Ini sebenarnya kok kayak gini ya keputusannya gitu. Kita sudah terlalu jauh. Dan kita merasa ini yang paling besar, kita merasa kita sendiri. Kita ada anak, punya pasangan, tapi kita merasa kesepian sendiri. Itu nggak sih Miss salah satu yang bisa memicu perselingkuhan? Salah satu iya. Karena awalnya burn out kan gitu. Iya. Burn out, terus apalagi kalau si mama, si istri, new mom ini terus-terusan berfokus hanya pada anak, akhirnya si suami merasa terabaikan kan. Ada yang seperti gitu. Tapi kan seringnya itu Miss ditepis kayak, kenapa kau merasa terabaikan? Ini anakmu loh. Iya, karena kalau dua-duanya nggak salah, tapi ini waktunya nggak tepat. Oh, Mamanya pakai posisi point of view mama, orang tua. Oh, oke. Si suami pakai peran posisi otak pasangan. Bukan cemburu pada anak sendiri, bukan, tapi aku merasa aku nggak ada artinya di sini gitu. Semuanya dia gitu. Jadi dia merasa left out gitu. Merasa nggak diindahkan gitu. Jadi ketika orang merasa tidak dihargai, tidak diindahkan, dia akan mencari yang lain, dalam artinya mungkin dia ya nggak langsung tiba-tiba berselingkuh ya Joy. Mungkin dia akan cari pelarian lain. Ada orang nge-game kan? Anak yang di sini bapaknya dia cari kesenangan dia yang lain. Tapi ketika ayahnya awalnya si suami ini mencari kesenangan lain, istrinya mulai ngomel, suaminya nggak tahan, mundur lagi kan suaminya. Nah, itu memicu hubungan semakin renggang. Kedekatan secara fisik tidak sama dengan kedekatan secara emosi. Pernah nggak diri kita, teman-teman, kita punya teman sebangku mungkin, tapi kita nggak terlalu deket. Atau teman sekos deh. Padahal secara fisik kita mungkin cuma beda satu papan doang kan, gitu kan. Gitu, secara fisik kita teman sekos gitu, bedanya cuma satu papan, tapi kita nggak benar-benar deket secara emosional gitu. Dan tapi kita pasti punya teman yang terpisahkan dengan jarak, tapi ketika kita bicara dengan dia, kita merasa sangat dekat. Klop. Itu namanya kedekatan secara emosional. Itu kan berbeda. Oke. Jadi si ayah atau si pasangan si ayah ini punya waktu yang kalau dia terabaikan, dia merasa suami istriku di sini, tapi dia bukan istriku, itu mamanya ini gitu. Jadi dia merasa nggak deket jadi ke istri gitu. Nah itu dia mulai mencari yang kesenangan lain. Mungkin dia nge-game, mungkin dia berusaha main pedal, gitu. Gitu kira-kira Joy. Itu awal mulanya. Yes. Tapi Miss sebenarnya bisa jadi nggak sih karena pola, contoh nih mereka mau quality time berdua, tapi karena udah punya anak, anak pun diikutkan gitu, Miss. Oke, saya pribadi saya suka ikut. Nah ini saya buat contoh
Miss aja ya, Miss suka ikut event di luar kota, event olahraga gitu. Tapi kalau suami saya B aja, ikut oke, nggak ikut oke. Nggak apa-apa. Tetapi persyaratan dia harus bawa anak. Oke. Oke, nggak masalah karena itu kalau event olahraga biasanya itu berhari-hari. Iya. Ya, kita ada persiapannya dan itu berhari-hari kan. Nah, tapi pada saat di stage-nya, di eventnya, di tempat larinya, itu anaknya nggak mungkin ikut. Dia kan di hotel gitu, kira-kira. Nah, kapan waktunya kita berdua? Jadi kalau saya dengan pasangan itu menentukan satu tempat yang kita 2 orang aja, yaitu di konser. Tapi ya, you can try yours, kamu boleh pilih. Oke. Jadi ini kan hasil diskusi, Joy. Ini kan hasil, kalau di konser karena anak saya masih kecil nggak bisa dibawa, nggak boleh bawa. Nah itu kesempatan saya. Untuk berdua sama bapaknya. Iya, untuk berdua dengan suami saya, bukan bapak orang. Oh iya betul ya, si Joy pun ikut berdua dengan suami. Kira-kira. Tapi kalau dari tumbuh kembang anak yang melihat seperti itu, kalau dia posisi sebagai anak bukannya jadi merasa terabaikan? Oke, awalnya ya, dia merasa kenapa ke semua tempat kamu bawa saya, mama papa bawa saya ke tempat, kenapa di ini tidak? Awalnya protesnya itu. Iya oke. Dan dia beri pengertian. Awalnya manyun, cemberut, manyun, kesel gitu kan. Tapi diberi pengertian. Tapi kalau sekarang kita ngomong bahwa ini konser, nggak boleh anak-anak, ya udah dia kan, ya udahlah apa boleh buat. Tapi kok ke tempat event lari, event sport, dia ikut dan dia menyaksikan papa mamanya lari doing sport gitu. Dia akan tunggu di garis finish atau kalau dia kok terlalu jauh dia akan tunggu di hotel gitu, penginapan lah istilahnya gitu. Ya ikut kemana-mana sebenarnya ikut, kayak tak gendong kemana-mana ya gitu kan, kecuali ke konser. It's our time gitu, kira-kira gitu. Nah gimana, umur berapa sih Miss tepatnya mengajari anak-anak tersebut bahwasannya ini waktuku bersama suamiku? Biasanya anak-anak bisa mulai tahu sejak usia 4 tahun. 4 tahun, oke. Kebetulan saya punya privilege, anak saya itu waktu tidurnya fix. Very fix. Jam 9 dia udah jam 8.30 sudah tutup lampu dan fix di jam 9. Dan akan bangun jam 6 pagi. Di hari. Fix like that, just like that. Oke, jadi kita bisa set waktu nih. Kalau misalnya kan nggak mungkin tiap hari kita pergi konser nih kan gitu kan. Nah akhirnya kita akan punya waktu berdua setelah anak tidur kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau di anak usia remaja, tenang saja papa mama sih. Mereka akan punya kamar masing-masing. Mereka ribet dengan pekerjaan sekolah mereka, teman mereka. Dia nggak akan ganggu kita lagi, tenang saja. Sama seperti mereka waktu nongkrong sama temennya, mama boleh ikut nggak? Kan kagak. Same. Kayak ngapain juga. Awalnya aku ngomongnya play date. Papa and mommy and daddy will play date. Kamu waktu play date sama temen kan nggak ikut kan? Kan nggak boleh ikut. Maksudnya we are not going to follow you play date right with your friend right? We just put you there. Saya akan antar kamu ke sana. Terus kalau mau main nanti saya jemput. Seperti itu kan? Nah ini kita play date. Saya kemarin pakai bahasanya play date. Silakan dicoba. Berarti itu memang sepenting itu ya? Yes. Kalau tidak akan merasa diabaikan. Yes. Lantas bagaimana jika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan pasangan untuk kembali GGC-nya? Getar-getar cinta itu tadi. Oke. Biasanya di ruang konseling. Yes. Saya akan brainstorming sama pasangan. Oke. Kita satu kata dulu nih. Kita semua ketika mereka udah di ruang konseling, mereka pasti mau ini kembali. Ada dong pasti. Kalau mau pisah nggak mungkin di sini. Iya, nggak mungkin mereka berkonseling. Iya betul kan. Ketika mereka datang, berarti mereka at least ada di bagian diri dia atau berapa persen di hati dia masih pengen bersama. Itu kan. Itu yang saya grab. Oke. Saya tanya. Kebiasaan lampau mereka pada saat pacaran. Pernah nggak kita waktu pacaran kita makan mie ayam yang gerobak yang di pinggir jalan? Pernah. Pernah dong. Oke. Saya minta mereka lakukan kembali itu. Apa yang diambilnya? Bukan apa yang mereka dapatkan dari gerobak mie itu. Bukan gerobak mie-nya, bukan mie ayamnya. Tapi momennya. Perasaannya.
Oke. Ketika kita kembali beberapa saat, misalnya pernah nggak kita pacaran di sini ya gitu kan? Kita date-nya di sini gitu. Yang kita cari itu bukan makanannya, tapi momennya. Waktu kita pacaran, kita pasti pernah berlibur bareng misalnya, oke? Atau kita sama teman-temannya pernah berlibur bareng, kita balik lagi ke sana, kita lu ingat nggak dulu masih gitu bla 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 bla. Bener kan gitu? Yang kita ingat tuh sebenarnya bukan makanannya, tapi momennya, feelingnya pada saat makan itu. Itu bahagia, itu menyenangkan. Jadi kalau mau GGC-nya kembali, kita rekonstruksi kembali. Mudah-mudahan si Mang Ayamnya masih hidup ya. Oke, ngerti kan? Jadi yang kita ambil tuh feelingnya kembali. Berdasarkan hal-hal simple. Yes, benar. Kalau Miss sebagai seorang terapis menghadapi kasus ini seberapa sering, Miss? Oke, di ruang terapi saya itu biasa saya menangani rata-rata emosi negatif itu like 50% ya. Terapi klien saya 50% menghadapi kasus emosi negatif. Oke. Next adalah nomor 2 terbanyak adalah pasangan suami istri. Nomor 3 remaja, baru anak-anak. Nomor 4 itu pencapaian hidup. Nah, atau misalnya masalah dengan mental block. Oke, pencapaian hidup barusan anak-anak. Seperti itu. Sering banget. Top 2 justru ya. Dan ini normal gak sih, Miss? Gini. Sebenarnya Joy, zaman dulu juga ada masalah seperti ini. Tapi orang tidak mau mengungkapkannya. Dan zaman dulu perempuan merasa this is how the marriage should like. Seolah-olah pernikahan memang harus seperti ini. Itu, ngerti kan? Nah, ketika zaman berubah, mereka merasa mulai kayaknya nggak seperti ini. Mereka mencari pertolongan. Jadi kalau dibilang sekarangnya lebih banyak atau zaman dulu, sebenarnya zaman dulu juga banyak permasalahan seperti ini. Hanya saja di zaman dulu orang tidak aware untuk cari pertolongan atau ini kayak terima aja, memang udah seperti ini gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau sekarang kan kita melihat acuan, oh enggak kok ada yang bisa masih enjoy bersama, ada yang ini kan seperti, ngerti kan Joy gitu. Tapi kadang kan Miss sering kali Miss kayak yang masa pacaran dan masa menjadi orang tua itu berbeda. Berbanding terbalik katanya, kayak nanti ketahuan waktu kalian udah satu atap. Betul, itu benar. Itu benar. Sebenarnya tidak melulu menjadi orang tua langsung 180 derajat. Oke. Dari pacaran dan menikah aja itu berbeda. Oke. Dari menikah belum punya anak dan jadi punya anak itu berbeda. Punya orang tua yang punya anak kecil, toddlers kecil, atau anak remaja juga beda fasenya. Dan ketika anak-anak sudah dewasa, ujungnya sisa siapa? Berdua doang kan? Sepasang suami istri. Bayangkan, bagian diri yang terlalu lama kita tinggalkan di pojok sana, kita mau panggil lagi. Kelamaan. Ya jadi asing gak sih? Jadi asing, ngerti kan? Karena ini hanya akan, kenapa topik ini tidak dimunculkan? Karena ini akan terasa ketika anak-anak sudah punya kehidupannya sendiri. Jadi ada namanya sindrom empty nest. Empty kosong, nest itu sarang yang kosong. Jadi kadang-kadang kita jadi merasa, kok kamu jadi kosong, cuma berdua. Jadi selama ini kita terlalu memusatkan perhatian pada anak, akhirnya ketika anak sudah dewasa dan menikah dan punya kehidupan sendirilah di luar rumah kita. Kalau lumayan kalau satu kota, kalau beda kota bener-bener cuma berdua. Lo, gue, gitu kan. Kita merasa kosong. Kita jadi merasa ini pasanganku atau teman ngekos ya, roommate gak gitu. Kan ada seperti gitu. Nah, jadi itu salah satu keuntungan memupuk GGC itu dari awal dan mempertahankannya. Kan ada kan teman-teman di sini, pernah nggak kalian ketemu teman yang papa mamanya itu sampai tua juga masih harmonis? Ada yang enggak kan gitu. Yang masih harmonis itu pasti mereka sangat usaha, put some effort untuk memupuk GGC itu sampai tua. Jadi ketika anak-anak sudah
Dewasa. berarti job desk yang bagian sana udah selesai nih. Gigi gentle ada gitu, Joy. Ya. Kalau Miss sendiri gimana memupuk GGC-nya? Oke. Sebenarnya saya dan pasangan itu lebih banyak bekerjanya karena kehidupan saya Business woman ya, Tribuners. Workaholic ini. bekerja, Nah, syukurnya dari awal kami selalu satu field, satu lapangan. Yes. Itu memudahkan banget di komunikasi dan diskusi. Nah, tantangannya adalah ketika bekerja sebagai pasangan dan bekerja sebagai teman rekan, itu berbeda. Yes. Itu kalau bagi kami itu tantangannya, lebih ke sana. Kalau tantangannya sebagai papanya atau mamanya anak-anak enggak terlalu. Mungkin kita aware dari awal, Tapi tantangan di pernikahan kami adalah membatasi antara peranan pasangan dan rekan kerja. Itu yang lebih menantang buat kita. Berarti harus ada diskusi ya, Miss, di antara misalnya orang yang berpacaran dan mau ke jenjang pernikahan, hal-hal ini harus diruntuhkan gitu ya. Ya. Sampai kami di titik akhir kami ngomong gini, kalau sudah melewati batas ruangan ini, kita nggak akan ngomong soal pekerjaan. Karena dulunya kita nggak tahu. Halo, we start from somewhere, right? Gitu kan, dari nol kan. Kita kan nggak tahu juga kan. Ketika udah selesai dinner, kita masih ngomongin soal pekerjaan. Dan itu membuat vibes-nya itu perannya apa? Peran rekan kerja. Dan banyakkan itu kita jadi tense. Kita bawa pekerjaan itu sampai tidur. Iya. Ada satu saat, ada satu titik di mana fase saya tempel di bukan di tempat tidur saya kan ada di pan tempat tidur. Do not talk about work. No, tetot. Jadi kalau kita mau mulai, kita sama-sama ngingetin diri. Peraturan pertama, gitu. Tapi kalau sekarang sudah hatam ya di kepala. Iya, sudah hatam. Begitu sampai di ruangan tertentu, kalau kami pakai di lantai tertentu, saya juga nggak mau ngomong lagi. Karena begitu saya ngomong, biasanya saya akan tense to rekan kerja, dan itu biasanya suami saya nggak bisa terima. Dia berpikir itu ngomongan santai. Bagi saya, point of view saya, ini ngomongan kerjaan. Jadi saya akan keluarkan peran saya sebagai rekan kerja. Dan sebagai rekan kerja, saya sangat koleris, sangat firm, A, B, C, D. Sisi yang berbeda betul. Sisi yang berbeda. Kalau sebagai pasangan, ya cincai lo, pragmatis banget. Cincai lo, mau ini nih. Oke, gitu, berbeda. Jadi akhirnya saya bilang, ketimbang kamu kesal dengan sisi saya yang rekan kerja, sampai malam pun jadi rekan kerja kamu, bagus. Jangan ngomong soal itu. Jadi seperti saya itu, bisa ladenin, tapi saya akan mau switch gitu, kira-kira seperti gitu. Tapi itu butuh diskusi yang panjang ya, Joy. Dulu juga aku nggak ngerti, akhirnya kami bertemu dengan seorang profesional dan kami diajarin. Seperti itu. Oke, Miss, sebelum kita menutup acara ini, mungkin Miss boleh kasih pesan atau nasihat nih kepada pasangan muda-mudi yang ingin menikah, biar mereka itu ingat apa-apa aja nih kira-kira yang perlu aku diskusikan dengan pasanganku nantinya. Kalau teman-teman di sini ya, teman-teman yang mungkin mau menuju pernikahan, mau menikah atau sudah baru ya, newly ya. Nomor satu yang paling penting sebenarnya banyak, tapi nomor satu yang penting adalah nilai budaya dalam hidup Anda. Apa yang menjadi prioritas? Ada beberapa kejadian, misalnya kita ketika punya pasangan itu biasanya berarti kita punya teman hidup yang bertumbuh bersama. Betul ya, Joy? Iya. Ya, Ketika kita punya teman hidup yang bertumbuh bersama, kan lebih nyaman kalau kita menghabiskannya atau spending waktu itu dengan yang satu frekuensi. Nah, tapi karena kita lahir dengan keluarga yang beda, pasti beda pendapat dong. Nah, di awal diskusikan, kamu maunya seperti apa? Apa top one value hidup kamu? Ada orang top one-nya kenyamanan. Ada. Buat apakah itu bisa dinego? Ada orang yes, ada orang no. Jadi saya nggak bisa kasih sakleknya. Ada orang yang value hidup yang paling tinggi itu adalah agama. Jadi keluarga itu menganut agamanya nomor satu paling tinggi.
Jadi diskusikan dulu value-value hidup kalian, itu nomor 1. Kedua, wajib ngomong banyak hal ya, soal nanti ketika menikah, job desk masing-masing. Karena keluarga itu sebenarnya organisasi dalam bentuk sangat kecil, Joy. Yes, setuju. Job desk masing-masing, istilah gitu kan. Tapi namanya company atau perusahaan ataupun organisasi, itu seyogianya tujuan akhirnya adalah untuk dua-dua orang bertumbuh bersama. Jadi bukan hanya aku yang lebih hebat atau kamu lebih hebat, tidak. Jadi kita bareng-bareng gitu. So, pertanyaan yang harusnya adalah what can I help? Selalu seperti itu, what can I help? Oke. Selalu ingat bahwa kita berdua, oke, teman-teman yang newly baru menikah, selalu ingat bahwa kita berdua atau kalian berdua awalnya itu punya tujuan yang bagus, tujuan yang sakral, oke? So stick with it. Kalau ada masalah, apa yang bisa saya bantu? Selalu kata-kata itu nomor pertama, apa yang bisa saya bantu? Kedua, how can we make this happen? Apa yang bisa kita berdua lakukan supaya ini bisa berjalan dengan baik? That's it. Itu dulu deh. Kayak itu ya, Joy. Semoga membantu. Terima kasih Miss Vera atas insight positif yang Miss berikan. Semoga seperti yang Miss Vera katakan bisa membantu untuk Tribuners yang memang mau ke jenjang pernikahan atau yang saat ini baru menikah dan merasakan fase yang tadi itu yang biar cepat-cepat untuk dibenahi. Dan kalau kalian butuh konselor, terapis, bisa langsung hubungi Miss Vera di Instagram atau ada mungkin nomornya Miss Vera di Instagram aja kali ya. Instagram ya yang udah Ferawati_Chandra. Di sini ya kita buat. Oke. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton acara ini sampai selesai. Kami nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian apabila ada tema atau diskusi atau pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kalau begitu, aku Joy. Aku Miss Vera. Dan yang kru bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tada!